ini pengalaman saya ya kaitannya sama anak-anak. Jadi anak saya kan 3, ada perempuan, ada laki, perempuan. Itu artinya apa? Laki nomor 1 perempuan, nomor 2 laki, nomor 3 perempuan. berarti pancuran kapit sendang. Kok baru cerita? Nah, itu kata orang sini itu harus diruat kan. Apa diruat itu? Terus saya telusuri lagi, ternyata yang diruat itu bukan hanya itu gitu. Kalau anaknya 1 pun harus diruat. Ruat itu untuk apa gitu kan gitu. Ya maaf ini saya perlu penjelasan kaitannya apakah ini untuk doa sebagai makhluk dia yang tidak berdaya ini berdoa dalam bentuk seperti itu gitu. Ataukah ada hal lain ternyata dikaitkan dengan wayang gitu. Nah itu gimana sih konsepnya zaman orang-orang Jawa zaman dulu ini nah itu mungkin bisa ada pencerahan dari majelis ini gitu. Menarik. Tapi anune gedung ilmune jadi kunci. Hal ini memang sekarang hampir terabaikan oleh kebanyakan dari kita. Kebetulan di SSC ini kan beberapa teman seperti Wanyus punya anak perempuan, laki perempuan, itu istilah Jawanya pancuran kapit sendang. Kayak Edi itu punya anak perempuan, laki perempuan juga pancuran kapit sendang. Istrinya kakaknya laki-laki, adiknya laki-laki, berarti sendang kapit pancuran. Ada benar bahwa kalau istilah bahasanya zaman dulu itu ruat ya. Itu ternyata tidak hanya itu saja, tapi juga yang gentono gentini artinya untang-anting. Kalau 1 aja untang-anting, kalau 2 lagi perempuan gentono gentini. Itu sebenarnya kenapa harus diruat kan substansinya? Sebenarnya ruat itu untuk apa? Sebenarnya ilmiah sekali Pak. Ya, jadi menurut saya orang Jawa itu nggak sekedar observatif. Ya. Kamu Jawa itu kan biasanya titen banget. Itu nggak dino ngene, anu ngene, dadi ini itu kan sebenarnya observatif. Ya. Bagian dari metodologi penelitian cara mengumpulkan data itu kan harus ada observasi. Penelitian tanpa observasi itu kan empirik guys. Datanya kan dari generasi ke generasi. Kedua, aspek ilmiahnya di mana? Terutama sekali sebenarnya kalau terkait dengan keluarga, terkait dengan anak, itu kan aspek psikis, Pak, aspek psikologis. Ya. Jadi sederhana saja sebenarnya. Ketika kita punya 3 anak, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, maka apa yang akan terjadi? Pasti anak laki-laki akan lebih sering bermain dengan adik laki-lakinya dibanding dengan adik perempuan. Mereka bisa berdiskusi banyak, mereka bisa bermain bersama banyak hal dan sebagainya. Itu secara psikologi sudah melahirkan batas-batas. Bahkan mungkin nanti kecemburuan, Mary akhirnya inferior, gitu kan, merasa inferior. Karena dalam hitungan jumlah saja yang ketemu setiap hari lebih banyak yang laki-laki, atau kalau pancuran kapit sendang berarti lebih banyak perempuan. Buka lemari itu jumlah perempuan, baju perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki, atau kalau kondisi sebaliknya jumlah baju laki-laki lebih banyak. Itu ketika terjadi berulang kali kan ada namanya teori conditioning, terkondisikan ya. Kondisikan berulang kali, ada namanya teori redundance. Bila itu dilakukan berulang kali akhirnya akan membentuk karakter, membentuk sikap, membentuk nilai, dan seterusnya. Jadi sebenarnya sangat ilmiah sekali. Cuma kemudian kenapa pendekatannya
pendekatan yang kayaknya mistis atau kayaknya apa ya bahasanya istilahnya apa ya mengada-ada lah kadang-kadang orang yang tidak sepakat itu mengada-ada. Kenapa kalau itu ilmiah pendekatannya kemudian tidak ilmiah? Misalnya juga dengan diskusi, dengan pemberian pemahaman dan sebagainya yang kelihatannya ilmiah. Nah, orang kemudian lupa mengkaji, memahami bahwa sesungguhnya katakanlah itu ruatan, bancaan, selamatan itu juga sesuatu yang sebenarnya sangat ilmiah. Jadi justru sebenarnya yang memahami itu mistis itu sebenarnya lah yang punya pikiran mistis. Orang yang punya pikiran ilmiah akan memahami bahwa selamatan itu, bancaan itu, ruatan itu juga ilmiah. Loh, ilmiahnya di mana? Posisi ilmiahnya di mana? Ya, satu, yang pertama berbagi. Ya. Karena dalam setiap selamatan, setiap bancaan, setiap ruatan mau tidak mau itu berbagi. Mesti Ya, berbagi. Berbagi artinya secara fisika itu mengeluarkan energi. Yang menerima senang, suka sampai pada level tertentu nggak nih, itu juga energi positif. Yang melahirkan lingkaran energi positif di rumah itu atau di anak yang kita banjai, yang kita selamati. Terus yang kedua, ilmiahnya di mana? Ilmiahnya adalah sejak dini, ya, sudah sejak awal. Itu kan sesungguhnya sudah mendidik, sudah memberitahu pada si anak bahwa ada something wrong, bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Dan itu harus diakui, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh disimpan, dan justru harus dicarikan penyelesaian. Harus dicarikan penyelesaian.